Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janisah SPDI, nomor induk mahasiswa 27030250316. Kelas Pendidikan Agama Islam A1, mahasiswa PPG Bat 1 tahun 2025, LPTK UIN Salatiga. Hari ini akan membawakan video pembelajaran kelas 11 TPFL 1 dengan materi adab dalam bermedia sosial dengan model pembelajaran problem based learning, unit kerja pendidikan dan kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di SMK Negeri 1 Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, semangat siang anak-anakku kelas TPFL 1 kelas 11. Ya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, kalian sudah sholat hari ini? Sudah. Alhamdulillah sudah sholat. Sudah makan siang? Masya Allah, belum makan siang tapi semangatnya luar biasa. Iya, maka kesempatan kali ini di pembelajaran kita seperti biasa ya. Anakku ketua kelas untuk memulai pembelajaran kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai yang selanjutnya Bu Jenny akan ngecek kelasnya sudah bersih semua ya? Sudah. Iya. Oke, ngecek kehadiran terlebih dahulu nih. Siapa yang hari ini nggak masuk ya? Cek dulu nih. Oke. Bu Jenny akan buka sistem kita yaitu Asik. Nih, ini udah lengkap nih. Yang nggak masuk siapa hari ini? Yang nggak masuk? Oh, nihil. Berangkat semua. Oh, Masya Allah. Tepuk tangan ini untuk kelas 11 TPFL 1. Iya. Oke, dan selanjutnya sebelum kita memulai, Bu Jenny akan menanyakan terkait dengan pembelajaran kita ya yang sebelumnya ya. Pembelajaran kita yang sebelumnya kemarin tentang apa ya? Iya. Tentang bermedia sosial ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Ada yang tahu kemarin kalian mendapatkan informasi apa dari adab bermedia sosial? Gimana ya, Fian? Gimana ya? Terkait dengan materi kemarin yaitu beberapa manfaat media sosial. Oke, iya. Jadi yang didapatkan salah satunya adalah hikmah atau manfaat dari media sosial ya. Dan mari kita flashback kembali. Dan sebelumnya tentunya kita tadarus terlebih dahulu ya. Tadarus terlebih dahulu terkait dengan pembelajaran kita. Jadi dibuka mungkin di Al-Quran ataupun yang tidak bawa Al-Quran dengan menggunakan digital Quran ya.
Silakan dibuka Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 16. Kita awali terlebih dahulu. Yuk, diawali dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Coba dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu bikulli syai'in alim. Iya, artinya bahwa katakanlah, apakah kamu akan memberitahu Allah tentang agama keyakinanmu, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah mengetahui segala sesuatu, ya. Allah mengetahui segala urusan hambanya di bumi ini, ya. Jadi ayat ini menjelaskan terkait dengan mengkritik dan memberikan sesuatu yang kepedulian, ya, terkait dengan masukan-masukan, saran-saran dan sebagainya pada manusia, seperti itu. Itu dalil terkait dengan pembahasan kita terkait dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu masih terkait dengan adab bermedia sosial, ya. Nah, sebelum berlanjut, Bu Jenny akan menyampaikan kepada kalian apa tujuan pembelajaran kita, yaitu menjelaskan adab menggunakan media sosial, ya, dan menjelaskan dalil nakli adab menggunakan media sosial, terus menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam, membuat postingan atau komentar, ya, meyakini bahwa yang selanjutnya meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberi keselamatan bagi individu dan masyarakat. Yang selanjutnya, yang nomor 6, ya, membiasakan sikap, ya, membiasakan sikap kita terkait berinteraksi di dunia media sosial, ya. Itu diantaranya tujuan pembelajaran kita. Nah, yang selanjutnya, Bu Jenny akan
bertanya kepada kalian ini. Coba, yang Bu Jen akan bertanya, ini gambar apa? Gambar media sosial. Iya, media sosial itu diantaranya ada simbol-simbol apa itu? Ada simbol-simbol apa? Twitter. Terus apa lagi? Apa lagi? YouTube. Iya. Terus apa lagi? Instagram. Iya. Terus? Oh, Shopee. Ya, oke. Nah, itu kan ada gambar Instagram, ada gambar Facebook. Nah, ternyata anak-anakku semuanya, media sosial ini sangat mempengaruhi kehidupan kehidupan sehari-hari kita para manusia ya. Dari bangun tidur sampai dengan bangun pagi. Ya, bangun lagi, tidur lagi, ya, itu. Nah, kembali lagi bahwa media sosial itu mempunyai dampak positif, ya, mempunyai dampak positif, dampak negatif, ya, diantaranya dampak positifnya apa? Iya, dapat memudahkan dalam berkomunikasi. Terus apa lagi? Ada yang bisa? Bersilaturahmi. Oke. Terus apa lagi? Mendapatkan informasi. Oke. Terus apa lagi? Iya, untuk media pembelajaran. Oke, itu salah satu informasi positif ya. Dan yang selanjutnya lagi ada dampak dampak negatifnya. Di antaranya apa? Hoax. Iya, siapa lagi? Bullying. Oke, siapa lagi? Pornografi. Iya, terus judi online. Oke, jadi bermacam-macam ya. Dari penjelasan itu tadi ya, maka kita sebagai manusia yang diperintahkan oleh Allah ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya, bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Maka sama di dunia maya pun ya, di dunia maya pun ada adabnya, ya, ada aturannya, ya, tidak lain yang namanya ibadah, ya. Nah, adab ini apa gunanya? Untuk menghindari dampak negatif, ya, dan memberikan manfaat positif. Apa adab itu? Menunjukkan kebiasaan. Pandu, apa pandu? Suatu kebiasaan. Perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Iya, ya. Jadi sebuah kebiasaan, ya, etiket, pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Nah, secara pengertiannya apa? Terkait dengan viralisasi yang terjadi, yang tadi disebutkan kalian, itu kan ada kasus-kasus misalkan, ya, judi online tadi kan. Nah, maka nanti mohon kepada kalian semuanya untuk kita membagi beberapa kelompok, ya. Jadi terkait dengan dari jumlah 35 anak ini, Ibu akan membagi kelompok menjadi, jadi di situ batasannya ada 3 sampai 5, ya, 5 anak, ya, ya, satu kelompok 5 anak, ya, satu kelompok 5 anak berarti 35 dibagi menjadi, ya, ada 7 anak ya, iya, hitung ya.
Coba dari sini nih, Pian dari sana. 2, 3. 6. Iya 1 ya. 2. Ya, silahkan 3, 2, 1 merapat sesuai dengan nomornya. Ayo, segera. Ya, sekarang kelompok 1. Kelompok 1 mana? Ya, ketua kelompoknya siapa? Ya, kelompok 2. Ya. Kelompok 3. Siapa kelompok 3? Ada. Kelompok 4. Kamu masak sama ketua kelas. Gak apa-apa. Terus kelompok. Oke. Apa? Bu Jenisa akan membagi LKPD ya. Silakan dicermati. Duduk dulu yang benar. Tulis kelompok 1 ya, dan ketua kelompoknya. Kasih jalan dong, kasih jalan. Oke. Halo. 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 Instruksinya kalian untuk membuka kasus-kasus yang terjadi ya di dunia maya yang viral dengan tema kelompok 1 tentang berita hoak ya, tentang berita hoak. Terus yang kelompok 2 tentang cyberbullying ya. Terus kelompok 3 tentang judi online. Ya. Kelompok 4 tentang pernikahan dini. Iya ditulis itu nanti dikumpulkan. Sekarang pernikahan dini. Iya. Pernikahan dini. Terus kelompok 5 tentang perselingkuhan. Perselingkuhan. Tentang perselingkuhan ya. Ya. Nah, setelah kamu temukan ya, kamu tuliskan. Halo? Kamu tuliskan kasusnya, terus dalilnya, dari permasalahan itu kamu tuliskan solusinya. Ya. Fahim Tung? Any question? Ada pertanyaan? Ya. Waktunya 5 menit ya. Cepetan ya. Ya, waktunya 10 menit, Pak. 10 menit. Asih Pak Lukman. 10 menit. 10 menit dari sekarang. Di mana kelompok 1 sudah ada referensinya? Ya. Ya, referensinya bisa dari buku paket ataupun dari internet, ya. Gitu ya. Oke, lanjutkan.
nyarinya yaitu terkait dengan kasusnya. Kamu kan pinjaman online ya, Oh, cyberbullying ya. Jadi cyberbullying berdasarkan dari Quran itu apa suratnya. Nanti ya, terus nanti solusi dari permasalahan itu. Nanti bisa dicari di internet ataupun dari buku paket, ya. Nanti 1, 2, 3 maju presentasikan iya di sini aja nggak apa-apa. Bu Jelisa ini datang ngambil, yang penting kamu tulis di sini ya. 11 TPFL 1 ya. Oke, kembali lagi, saatnya nanti masing-masing kelompok untuk presentasi ya. Siap? Ayo ready? Sudah siap kita presentasi? Kelompok mana nih yang mau maju dulu? Yang maju dulu. Ini yang punya kepedulian nih. Kelompok mana dulu nih? Oh, sudah selesai kelompok. Oh, ini kelompok ini. Iya, luar biasa kelompoknya Bian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang bahaya dari cyberbullying dan solusinya. Cyberbullying adalah bentuk perundungan yang terjadi di dunia maya, seperti melalui media sosial ataupun platform lainnya. Secara tegas, Islam melarang perundungan dalam bentuk apapun seperti yang tertera dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ayat ini mengajarkan pentingnya menghindari segala bentuk perundungan. Solusi mengatasi cyberbullying: pertama, menjaga akhlak yang baik. Kedua, menghindari ghibah. 3, berhati-hati dalam bertutur kata dalam medsos. 4, pantauan langsung dari orang tua terhadap penggunaan media sosial. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, dari paparan hasil yang ditelusur oleh kelompok 2 ya, dengan kesediaannya untuk perdana, silahkan dari kelompok lain ada yang mau memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiz Khairul Isamuddin dari kelompok 5. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi bullying? Izin menjawab pertanyaan dari Mas Faiz. Solusi dari mengatasi cyberbullying adalah menjaga akhlak yang baik, menghindari ghibah, berhati-hati dalam bertutur kata dalam medsos, pantauan langsung dari orang tua terhadap penggunaan media sosial. Ya, sudah satu aja. Sudah. Ya. Demikian. Nanti sesi 2. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apresiasi, tepuk tangan untuk kelompok yang bersedia terlebih dahulu. Demikian tadi beberapa presentasi dari kasus-kasus yang sudah kalian telusuri ya. Nah, Bu Jenny akan menjumlahkan nih dari masing-masing kelompok ya. Kelompok dalam presentasi, nilai skor dari masing-masing kelompok. Ya, tadi dari kelompoknya siapa tadi ya? Yang ini ya, Vian ya. Kelompoknya Vian, kelompoknya Enda, kelompoknya Lela. Oke. Skor untuk kelompoknya Vian ya, tadi rentet juga ya, dengan nilai 90.
dengan nilai 90 diraih kelompok terbaik ya. Ada kelompoknya Enda 85. Ya. Kelompoknya Lela 95. Ya, jadi untuk yang terbaik dari kelompoknya Lela. Oke, mana tepuk tangannya? Iya. Oke, yang selanjutnya kalian ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tidak tepuk. Ya, oke, keren. Yang selanjutnya kesimpulan dari kegiatan kita. Nah, sekarang kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Kembali lagi. Sebelum kita tutup, maka Bu Jenny saya ingin mengevaluasi terkait dengan kepahaman kalian, ya. Kepahaman kalian dari tadi kalian bercerita, menelusur, menjelaskan, ya. Maka perlu kita evaluasi lagi sejauh mana pembahasan yang kita terima hari ini, dan Bu Jen ingin mengetahui seberapa dalam, ya. Oke, nanti dilihat di grupnya masing-masing, ya, di grup kita, ya, terkait dengan kuis, ya, kuis untuk kalian semuanya yang nanti bisa dikerjakan di rumah masing-masing, ya. Selanjutnya, sebelum kita tutup, tentunya dari materi kita, materi tentang apa tadi? Materi kita tentang apa tadi? Ada bermedia sosial, ya. Silahkan ada yang mau menyimpulkan, ya. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sutara Aditya Irawan. Saya di sini ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu kesimpulannya adalah manfaatkanlah media sosial dengan sebaik-baiknya, karena media sosial tidak untuk berbuat negatif. Bagaimana perasaan kalian hari ini sudah mendapatkan ilmu tentang adab bermedia sosial? Ya, semangat. Ya, terus apa lagi? Oke, Bu Jenny minta satu kata pertemuan hari ini. Ketua kelompok maju ke depan mengumpulkan LKPD tadi belum. Ya. Sopan. Ya. Oke, rangkaian pembelajaran dari awal sampai dengan inti tadi, sampai dengan refleksi kita sudah lalui bersama, dan mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Penutup majelis bersama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Luar biasa. Oke, selanjutnya ditutup oleh ketua kelas, disiapkan. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, insya Allah sehat pekan depan dengan pelajaran berikutnya. Amin ya robbal alamin. Kita hari 11 TPM 1. Rajin, rajin, rajin.